Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marek Talake, NIM 161180004. Baik, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sinar X. Di antaranya itu yang pertama tentang sejarah penemuan sinar X, yang kedua tentang jenis sinar X, yang ketiga tentang proses terbentuknya sinar X, dan yang terakhir tentang kegunaan dari sinar X. Baik, kita langsung saja. Yang pertama tentang sejarah penemuan sinar X. Tepatnya pada tanggal 9 November 1895, seorang fisikawan asal Jerman, Wilhelm Röntgen, tak sengaja menemukan sinar X. Röntgen awalnya melakukan serangkaian eksperimen yang dilakukan tanpa mempublikasikan hasilnya. Menggunakan laboratorium di Jerman, Röntgen menguji apakah sinar katoda bisa menembus kaca ketika dilapisi oleh bahan kimia yang berada di dekatnya. Pada suatu malam, Röntgen tengah melakukan percobaan dengan sinar katoda untuk menguji fenomena cahaya yang ditemukan pada percobaan sebelumnya. Röntgen sebelumnya memasang sebuah layar yang telah dicat dengan barium platino cyanida yang kemudian diketahui dapat berpendar di hadapan sinar X. Dan tabung krokes lalu dibungkus dengan karbon hitam untuk menutupi pendaran sinarnya. Tiba-tiba melihat adanya cahaya hijau pada jarak sekitar 1 meter. Menurut perkiraan sebelumnya, sinar katoda seharusnya tidak dapat mencapai layar, tetapi nyatanya bisa. Bahkan ketika Röntgen menempatkan kertas karbon atau sepotong kayu di antara tabung krokes dan layar, sinar tetap bisa mencapai layar. Dia telah menemukan bentuk baru, radiasi elektromagnetik. Tetapi karena tidak tahu jenis sinar apa itu, dan Röntgen kemudian hanya menyebutnya dengan X. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang sejarah penemuan sinar X. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis sinar X. Jenis-jenis sinar X diantaranya yang pertama sinar X radiografi, yang kedua CT scan, dan yang ketiga fluoroskopi. Baik, itulah jenis-jenis dari sinar X. Baik, yang berikut tentang proses terjadinya sinar X. Yang pertama, katoda atau filamen dipanaskan dengan cara mengalirkan listrik transformator sampai bersuhu 20.000 derajat Celcius. Yang kedua, saat filamen dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda. Yang ketiga, awan elektron mendadak berhenti pada target sasaran sehingga terbentuk panas dan sinar X. Yang keempat, pelindung timah akan mencegah keluarnya sinar X, di mana sinar X hanya dapat keluar melalui jendela. Dan yang terakhir adalah panas yang tinggi mengakibatkan benturan elektron yang akan dihilangkan dengan radiator pendingin. Kesimpulan dari kelima proses terjadinya sinar X di atas adalah melalui generator yang membuat aliran listrik dengan potensial tinggi, logam pijar molybdenum memijar pada saat tertentu. Logam pijar tersebut menghasilkan awan elektron pada suhu tertentu, serta saat tertentu pula elektron-elektron tertarik ke anoda. Anoda di sini adalah unsur radioaktif barium platinum cyanida. Dengan kata lain, bila anoda dibombardir oleh elektron, akan timbul pancaran sinar radiasi Röntgen atau yang disebut dengan sinar X. Keadaan ini terjadi di dalam tabung vakum Coolidge. Baik, itu adalah penjelasan tentang proses terjadinya sinar X. Yang berikut tentang kegunaan dari sinar X. Yang pertama, kegunaan sinar X di bidang kesehatan. Di antaranya, yang pertama,
Sinar X keras dapat digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Dalam dunia medis biasanya disebut dengan radiologi. Yang kedua, sinar X lembut itu dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan foto yang dikenal sebagai radiograf, di mana dapat melihat organ dalam kita seperti tulang dan paru-paru. Yang berikut kegunaan sinar X di bidang industri. Di antaranya itu dapat mengetahui kecacatan dalam struktur atau bagian dalam mesin. Yang kedua, memeriksa retakan-retakan struktur plastik dan getah. Dan yang terakhir, itu dapat memperbaiki rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan tekanan tinggi. Dan yang berikut, manfaat sinar X lainnya yang berada di sekitar kita, yaitu yang pertama, di lapangan kapal terbang, sinar X berguna untuk memeriksa barang atau beg penumpang. Dan yang kedua, sinar X juga digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba benar atau tiruan. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai manfaat atau kegunaan sinar X dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.